jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86. Bantuannya 87 untuk jajaran muda. 86. Seorang nenek tewas terjebak kobaran api yang membakar sejumlah rumah di pemukiman padat Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Api terlihat pertama kali dari dapur rumah korban, diduga berasal dari kompor. Kebakaran besar ini terjadi di kawasan padat penduduk di Kecamatan Sopeng Riaja, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran yang datang langsung melokalisir api agar tidak menyebar. Kebakaran ini meludeskan 2 rumah yang bersebelahan. Dari kebakaran ini, seorang nenek yang tengah sakit terjebak dan ditemukan tewas usai api padam. Saksi menyebut api pertama kali terlihat dari dapur rumah korban, diduga berasal dari kompor. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran yang menewaskan seorang korban ini. Itu jenis apa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. 80-an. 80-an tahun. Memang dia senang lagi sakit, dia nggak bisa bangun, nggak bisa jalan. Pak, Terakhir informasi dia lagi masa lupa. Terjadinya kebakaran tadi itu sementara dalam penyelidikan Polres dari kepolisian harus diselidiki, disidik dalam pelaksanaannya. 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi, berhasil menguasai api 1 jam kemudian. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Sahrudin melaporkan. 2 kelompok gangster terlibat tawuran di Jalan RE Marta Dinata, Pademangan, Jakarta Utara. 2 anggota gangster ditangkap dalam kondisi terluka terkena sabetan senjata tajam. Hajar itu, sajam. Berhenti. Petugas yang datang langsung membubarkan aksi tawuran 2 kelompok gangster di wilayah Jalan RE Marta Dinata, Pademangan, Jakarta Utara. Para pelaku kocar-kacir kabur ke dalam pasar Nalo hingga di jalur kereta Pademangan. Dari tawuran ini, 2 anggota gangster diamankan dalam kondisi terluka terkena sabetan senjata tajam. Pelaku RP dan MB diamankan bersama senjata tajam yang digunakan saat tawuran. Kedua pelaku mengaku bersama 20 rekannya melakukan konvoi berkeliling mencari kelompok lain untuk melakukan tawuran. Di lokasi, kedua kelompok bertemu hingga terjadi tawuran. Mereka menggunakan motor konvoi dengan membawa sajam, muter-muter mencari kelompok orang lain untuk melakukan tawuran. Ada berapa motor bang mereka muter-muter? sekitar berapa bang? Kurang lebih 20 motor saat itu. Yang pelaku 1 kita amankan, luka pada bagian tangan sebelah kanan. Luka sajam, kemudian yang 1 lagi luka pada bagian punggung. Kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Pademangan, Jakarta Utara untuk bisa memburu para pelaku lainnya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. 2 kelompok remaja di Bekasi, Jawa Barat terlibat tawuran. Para pelaku saling serang menggunakan senjata tajam hingga masuk pemukiman warga. Sejumlah remaja terlibat tawuran di Jalan Protokol Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku melakukan penyerangan hingga masuk permukiman warga. Usai menyerang, sejumlah pelaku keluar sambil mengacungkan senjata tajam. Ya bergerombol, banyak. Lebih dari 30 orang, Be? Ada 30 orang. Tapi emang sering terjadi tawuran di sini? Sering itu, gak tentu tak hari apa, tapi sering. Sering ya? Iya. Tawurannya di depan pom bensin. Aksi tawuran kerap terjadi di lokasi yang sama. Warga berharap polisi rutin berpatroli agar tawuran tidak terjadi kembali. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Akibat meninggalkan seorang bocah di dalam mobil yang mesinnya menyala, sebuah mobil yang terparkir melaju tak terkendali hingga menabrak minimarket.
Akibatnya 4 orang luka-luka termasuk orang tua bocah tersebut. Minimarket di kawasan Jalan Harapan Raya, Kota Pekanbaru ini hancur ditabrak minibus yang sebelumnya terparkir di halaman minimarket. Kejadian berawal saat minibus dalam kondisi menyala terparkir, meninggalkan seorang bocah di dalam mobil sementara orang tuanya berbelanja. Tiba-tiba mobil melaju kencang hingga masuk menabrak minimarket. Akibatnya 3 orang pengunjung dan orang tua dari sang bocah terluka langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani penanganan medis. Mobil ini diparkir di sini gitu ya. Pada posisi pengakuan dia P gitu. Cucunya ada di dalam. Cucu ada di dalam. Kakeknya ini di luar lah mungkin merokok seperti itu. Tiba-tiba mobilnya berjalan sendiri gitu. Jalan sendiri, dikejar makin kencang. Ini keterangan dia ya. Sampai ke dalam akhirnya menabrak istrinya sendiri juga lagi belanja. Kemudian ada 3 orang lagi yang lagi belanja juga. Sekarang keempat orangnya sudah dibawa ke rumah sakit. Penyebab melajunya mobil masih diselidiki unit laka lantas Polresta Pekanbaru. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf melaporkan. Pemirsa, seorang pria tewas dan istrinya luka parah akibat ledakan keras yang menghancurkan rumah korban di Pandeglang, Banten. Ledakan diduga akibat kebocoran selang gas LPG. Ledakan keras menghancurkan rumah seorang warga di Kampung Cisaat, Cimanggu, Pandeglang, Banten. Tragis, ledakan ini membuat Ulung pemilik rumah tewas di lokasi sementara istrinya terluka parah dirawat di rumah sakit. Dari kejadian ini, 2 anak korban selamat. Adanya asap pekat membuat para tetangga sulit menolong korban. Kami dengar ledakan, buok gitu. Terus kami sangka petir apa gitu. Bahkan saya bilang sama anak juga, matiin apa ada petir. Nah, setelah itu kami dengar suara teriakan, terus saya lari ke sini. Udah nggak kelihatan ini rumah nggak, cuma asap aja asap. Saya mau masuk ke sini juga susah. Jenazah korban Ulung dibawa ke RSUD Berkah. Ledakan yang menghancurkan rumah Ulung diduga akibat kebocoran selang gas LPG. Penyebab pasti ledakan ini masih diselidiki polisi. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Diduga konsleting, sebuah mobil terbakar di ruas tol Jagorawi, Kramat Jati, Jakarta Timur. Pengemudi mobil bisa menyelamatkan diri. Kepulan asap keluar dari mesin mobil di kilometer 5 tol Jagorawi, Kramat Jati, Jakarta Timur. Petugas berupaya memadamkan api. Mobil terbakar saat melaju dari Bogor menuju Jakarta. Pengemudi mobil bisa menyelamatkan diri. Juga mobil terbakar akibat korsleting listrik. Akibat kebakaran sempat terjadi kemacetan dari arah Bogor menuju Jakarta. Pemirsa, berhati-hatilah saat menggunakan handphone di pinggir jalan. Seorang wanita pemilik warteg menjadi korban penjambretan saat menelpon di pinggir jalan di Bekasi, Jawa Barat. Korban sempat mengejar pelaku, namun gagal. Tiga orang pria berboncengan satu sepeda motor menjamret handphone milik seorang wanita di pinggir Jalan Raya Khairil Anwar, Bekasi Timur, Jawa Barat. Korban yang terkejut sempat mengejar pelaku namun gagal. Penjamretan terjadi saat korban sedang mencari sinyal untuk menelpon suaminya. Ada sinyal, terus aku keluar tuh, pas keluar situ saya menghadap ke sana, tiba-tiba lagi masih telepon saya sama suamiku. Terus ada motor dari belakang langsung berhenti, langsung jambret, saya sempat kena sih. Korban telah melaporkan kasus penjamretan ini ke polisi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Seorang penyanyi dangdut dan suaminya ditangkap polisi usai berpesta sabu di rumahnya di Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Sang pendangdut mengaku mengkonsumsi sabu untuk menghilangkan trauma atas tindak kekerasan dari mantan suaminya. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menangkap pedangdut Gusti Ningsi alias Filinsu bersama suaminya Budi Haryanto saat pesta sabu di rumahnya di kawasan Jati Sampurna, Bekasi. Dari tangan keduanya diamankan sabu sisa pakai seberat 0,08 gram beserta bong alat isapnya.
Hasil pemeriksaan sabu dipesan Filinciu dari seorang bandar yang dilanjutkan transaksi oleh sang suami. Dari pemeriksaan, Filinciu mengaku mengkonsumsi sabu untuk menghilangkan rasa trauma atas tindakan kekerasan dari mantan suaminya. Kemudian pengungkapan ini bisa diungkap tentunya yang pertama laporan masyarakat, kemudian pengembangan yang dilakukan oleh para penyidik di lapangan, ditemukan adanya pemesanan narkotika jenis sabu oleh saudari VC saudari VC. Kemudian setelah memesan barang tersebut diambil oleh suaminya, itu BH. Hingga kini polisi masih memburu sang bandar pemasok sabu pada kedua tersangka yang telah diketahui identitasnya. Kedua pelaku bakal dijerat pasal tentang penyalahgunaan narkotika, terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, jangan biarkan anak Anda bermain di jalan raya. Seorang bocah SD pesepeda terjatuh dan tertabrak truk saat menghindari jalanan yang berlubang dan tergenang air. Korban tewas di lokasi kejadian. Warga bersama petugas berupaya mengevakuasi bocah kelas 5 SD bersepeda yang jatuh dan tertabrak truk di Jalan Raya Bukit Tinggi Payakumbuh, Agam, Sumatera Barat. Evakuasi jasad korban dari kolong truk terkendala. Jasad korban baru dievakuasi malam hari. Kejadian berawal saat bocah berusia 11 tahun ini bersepeda dari arah Biaro menuju Pasar Baso Minggu sore. Setibanya di lokasi, korban terjatuh dan tertabrak truk yang melaju di samping kanan korban. Jalan pas masuk orang tuh, orang lihat belakang, dia sepeda itu. Enggak, pas melihat kiri itu kawan stokar kan, macet tuh, lagi. Awas ya, pas kena. Diduga korban terjatuh karena hilang kendali dan menghindari jalan berlubang yang tergenang air. Situasi macet, tuh pelan-pelan, yang anak nih sepeda berlubang, kemungkinan udah terpleset jatuh. Jadi jatuh ke kanan arah ke jalan sehingga terlindas sama roda truk. Jenazah korban dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Sopir truk dan kernet diperiksa polisi, sementara truk dan sepeda korban diamankan sebagai barang bukti. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Satu roda belakang lepas, odong-odong penuh penumpang oleng hingga terjun ke sungai di Serang, Banten. Ibu-ibu dan anak-anak penumpang odong-odong nyaris tenggelam. Selengkapnya akan kami hadirkan, tetap di Serkap. Bantuannya, 8 untuk jalan muda. 18